losing time, I'm fading fast. Fabio Quartararo kembali jadi sorotan besar di dunia MotoGP. Bayangkan, seorang juara dunia yang dulu pernah mengangkat nama Yamaha ke puncak, kini dengan nada kecewa mulai mempertanyakan masa depannya. Kata-katanya tegas, bahkan bisa dibilang seperti ultimatum. Masa depan saya di MotoGP bergantung pada motor Yamaha musim 2026. Kalimat itu langsung bikin geger padet, bikin fans Yamaha panas dingin, dan sekaligus memunculkan tanda tanya besar. Apakah Fabio Quartararo benar-benar bakal meninggalkan Yamaha jika motor V4 terbaru gagal memenuhi ekspektasinya? Dan lebih jauh lagi, apakah tahun 2027 nanti jadi momen Quartararo resmi meninggalkan tim yang selama ini jadi rumahnya? Semuanya bermula dari sesi tes Yamaha YZR M1 dengan mesin V4 di sirkuit Misano, San Marino. Harusnya tes ini jadi angin segar. Yamaha sudah lama ditunggu untuk melakukan lompatan teknologi, meninggalkan mesin inline 4 yang terasa makin ketinggalan dibanding Ducati, Aprilia, dan bahkan Honda yang mulai bangkit. Tapi apa yang Fabio katakan justru sebaliknya. Ia menyebut V4 Yamaha ini rasanya mirip dengan inline 4, alias tidak ada gebrakan. Kecepatan puncak masih lambat, grip ban terasa minim, elektronik belum stabil, aerodinamika katanya cuma menyalin dari mesin lama. Bayangkan saja, Yamaha yang seharusnya membawa senjata baru, malah dinilai Quartararo seperti membawa versi lama yang dipoles ulang. Bagi Quartararo, situasi ini jelas bikin frustrasi. Ia tahu betul betapa pentingnya motor yang kompetitif. Sebagai pembalap, ia bisa tampil habis-habisan, tapi kalau mesinnya kalah tenaga dan kalah akselerasi, hasil balapan sudah bisa ditebak. Itulah sebabnya komentar Quartararo kali ini terdengar seperti peringatan keras buat Yamaha. Bahkan ketika ditanya apakah ia sedang menekan Yamaha lewat kata-katanya, Fabio menjawab santai, "Saya rasa tidak perlu menekan. Motor 2026 lah yang akan menentukan masa depan saya." Jelas sekali, ia mengisyaratkan, kalau Yamaha gagal, kontrak berikutnya bukan lagi bersama tim Garputala. Nah, disinilah mulai muncul spekulasi panas. MotoGP 2027 diprediksi akan jadi tahun bursa transfer gila-gilaan. Hampir semua pembalap papan atas kontraknya habis di akhir 2026. Artinya, kalau Quartararo benar-benar kecewa dengan motor Yamaha, dia punya banyak pilihan. Ducati masih jadi magnet terbesar, walaupun penuh sesak dengan talenta. Aprilia semakin tajam. KTM terus berkembang dengan motor agresif dan proyek besar-besaran. Bahkan Honda yang sempat terpuruk kini mencoba bangkit dengan strategi baru. Jadi kalau Quartararo membuka pintu hengkang, tim-tim ini pasti berebut tanda tangannya. Yang bikin menarik, publik tahu Fabio punya loyalitas tinggi. Ia bukan tipe pembalap yang gampang pindah hanya karena uang. Tetapi ia juga seorang juara yang haus kemenangan. Menurut banyak analis, jika Yamaha tetap jalan di tempat, loyalitas bisa runtuh. MotoGP itu soal hasil, soal podium, soal gelar juara dunia. Dan Quartararo, meski masih muda, sudah cukup kenyang dengan kekecewaan karena motornya tidak kompetitif. Skenario paling ekstrim adalah Quartararo akhirnya angkat kaki ke Ducati. Bayangkan kalau ia bergabung dengan tim yang saat ini mendominasi. Fabio yang dikenal jago mengendalikan motor liar, plus Ducati yang punya power brutal, kombinasi itu bisa jadi mimpi buruk buat rival. Tapi di sisi lain, Ducati juga punya banyak bintang, dari Pecco Bagnaia, Jorge Martin, hingga Marco Bezzecchi. Apakah Fabio mau masuk ke sarang lebah dengan risiko jadi nomor 2? Alternatif lain adalah KTM. Tim oranye ini gila-gilaan mengucurkan dana, dan proyek mereka jelas, menjadi tim top. Brad Binder sudah mapan, Pedro Acosta calon bintang masa depan, tapi menambahkan Fabio Quartararo bisa jadi langkah brilian. KTM dikenal dengan motor agresif, cocok dengan gaya balap Fabio yang suka memaksa hingga batas. Lalu ada Aprilia. Tim asal Italia ini sudah terbukti bisa bikin motor kompetitif, bahkan dengan budget yang tidak sebesar Ducati. Jika Fabio ingin jadi pusat proyek besar, Aprilia bisa jadi pilihan. Sebagai ikon tim, ia bisa memimpin pembangunan motor, sekaligus menambah magnet bagi sponsor. Dan jangan lupa Honda. Ya, Honda yang sempat terpuruk bersama Marc Marquez, kini mulai melakukan revolusi. Mereka sadar bahwa tak bisa lagi hidup dari nama besar semata. Jika Honda berhasil bangkit, Fabio mungkin tergoda untuk mengikuti jejak legenda yang pernah membawa tim itu ke puncak. Namun, di balik semua kemungkinan itu, Quartararo masih menaruh harapan pada Yamaha. Ia jelas ingin tetap bersama tim ini, asal Yamaha benar-benar melakukan perubahan besar.
Ia berharap motor V4 2026 bukan sekadar tempelan, tapi benar-benar bisa menutup gap dengan Ducati. Yamaha sudah terlalu lama jadi bulan-bulanan. Fans pun menunggu apakah era kejayaan M1 bisa kembali, atau malah terbenam semakin dalam. Komentar Fabio juga membuka mata bahwa persaingan di MotoGP makin brutal. Dulu perbedaan mesin mungkin bisa ditutupi skill pembalap. Tapi sekarang, teknologi aerodinamika, kecepatan puncak, hingga sistem elektronik sudah sangat menentukan. Jika Yamaha tidak mengikuti tren, mereka akan ditinggal. Bahkan pembalap sehebat Quartararo pun tak bisa berbuat banyak. Momen penentu jelas ada di musim 2026. Yamaha harus membuktikan diri. Jika M1 V4 bisa kompetitif, Fabio kemungkinan besar bertahan. Tapi kalau gagal, tahun 2027 bisa jadi awal dari era baru, di mana Quartararo mengenakan warna lain. Publik sudah bisa membayangkan headline, Fabio Quartararo resmi tinggalkan Yamaha, bergabung dengan... Dan itu bakal jadi berita terbesar dalam sejarah transfer MotoGP modern. Yang jelas, komentar Fabio kali ini bukan omong kosong. Ia tidak asal bicara. Sebagai juara dunia, ia tahu nilai dirinya. Tim-tim besar pun tahu betapa berharganya pembalap ini. Jadi Yamaha sedang berada di titik krusial. Mereka harus membuktikan keseriusan, atau kehilangan bintang terbesar mereka. Kalau kita tarik lebih jauh, situasi Fabio dan Yamaha ini mirip dengan kisah Marc Marquez bersama Honda beberapa tahun lalu. Marquez setia, bahkan bertahan meski motornya makin buruk. Tapi akhirnya ia harus rela pindah, demi kembali kompetitif. Nah, Fabio mungkin tak ingin terjebak terlalu lama. Ia belajar dari kisah Marquez, jangan terlalu lama menunggu jika tim tidak bisa bangkit. Pertanyaannya sekarang, apakah Yamaha bisa mengejutkan? Apakah mereka bisa benar-benar menghadirkan mesin V4 yang mampu melawan Ducati? Ataukah mereka akan gagal lagi, dan akhirnya memaksa Fabio Quartararo membuka lembaran baru bersama tim lain? Satu hal yang pasti, bursa transfer MotoGP 2027 bakal jadi panggung paling panas. Fabio Quartararo ada di pusatnya. Fans Yamaha boleh berharap, tapi kenyataannya semua kembali pada performa motor. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and